Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua berlomba-lomba mencari ridhanya. Kita berusaha beribadah sebaik mungkin agar kelak mendapatkan balasan surga. Namun, tahukah Anda bahwa ada satu dosa yang bisa menghancurkan semua amal kebaikan yang telah kita kumpulkan? Dosa ini bukan hanya membahayakan kehidupan akhirat kita, tetapi juga bisa mempengaruhi kehidupan dunia. Rasulullah telah memperingatkan umatnya agar menjauhi dosa ini. Lalu, apa sebenarnya dosa yang dimaksud? Sebelum kita mengungkap jawabannya, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana jika selama ini kita tanpa sadar telah melakukan dosa ini? Apakah amal kita benar-benar diterima oleh Allah? Atau justru telah terhapus tanpa kita sadari? Dalam beberapa episode ke depan, kita akan membahas secara mendalam dosa yang dapat menghancurkan seluruh amal, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Pastikan Anda mengikuti sampai akhir agar kita bisa memahami dan menjauhi dosa ini sebelum terlambat. Jangan skip, karena bisa jadi ini adalah ilmu yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Pernahkah Anda merasa sudah banyak berbuat kebaikan, tetapi hidup tetap terasa sulit? Atau mungkin Anda bertanya-tanya, apakah amal yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah? Jangan-jangan ada dosa tersembunyi yang justru menghapus semuanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebelum kita mengungkap dosa besar yang bisa menghapus seluruh amal, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Allah adalah Maha Adil. Tidak mungkin seseorang yang sudah mengerjakan kebaikan akan dibiarkan begitu saja tanpa balasan. Namun, tahukah Anda bahwa ada dosa tertentu yang begitu berbahaya hingga bisa menghancurkan semua amal baik seseorang? Bahkan, dosa ini bisa menyebabkan seseorang celaka di dunia dan di akhirat. Bayangkan, semua salat, puasa, sedekah, bahkan haji kita bisa jadi tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak peduli seberapa banyak seseorang beribadah, jika ia melakukan dosa ini, maka amalnya bisa sia-sia. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami apa dosa ini dan bagaimana cara menghindarinya. Dalam episode berikutnya, kita akan membahas apa dosa yang dimaksud berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran serta sabda Rasulullah. Kita juga akan melihat contoh nyata dari umat terdahulu yang mengalami kehancuran akibat dosa ini. Sahabat muslim, dosa ini begitu berbahaya hingga disebut dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis. Jika seseorang terjerumus ke dalamnya, maka seluruh amal kebaikannya bisa lenyap dalam sekejap. Apa dosa tersebut? Jawabannya adalah syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, baik dalam ibadah, doa, atau keyakinan. Inilah dosa terbesar dalam Islam dan satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni jika seseorang meninggal dalam keadaan membawa dosa ini tanpa bertobat. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Quran Surat An-Nisa 48. Ayat ini dengan jelas menunjukkan betapa besarnya bahaya syirik. Bahkan, dosa lainnya masih bisa diampuni oleh Allah, tetapi syirik tidak. Dan apa yang terjadi jika seseorang berbuat syirik? Allah juga berfirman dalam ayat lain, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am 88. Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa seberapa besar pun amal kebaikan seseorang, salatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, semuanya bisa lenyap jika ia terjerumus ke dalam syirik. Dan inilah contoh bentuk syirik yang banyak terjadi. Meminta kepada kuburan atau benda-benda keramat, percaya kepada dukun, paranormal, dan ramalan, menggunakan jimat untuk perlindungan atau keberuntungan, menyembah selain Allah, seperti matahari, bulan, atau patung, menganggap ada kekuatan selain Allah yang bisa menentukan takdir. Banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka telah melakukan syirik kecil ataupun besar. Inilah yang membuat dosa ini semakin berbahaya. Lalu, bagaimana cara kita menghindari syirik?
Pastikan Anda mengikuti sampai akhir, karena ini bisa menyelamatkan amal-amal kita. Sahabat Muslim, tahukah Anda bahwa banyak orang terjerumus dalam syirik tanpa mereka sadari? Bahkan, mereka merasa masih dalam jalan yang benar, padahal amal mereka bisa terhapus begitu saja. Apa saja tanda-tandanya? Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak praktik yang sebenarnya termasuk dalam syirik, tetapi dianggap biasa oleh masyarakat. Ini sangat berbahaya, karena jika tidak segera ditinggalkan dan bertaubat, maka amal kita bisa sia-sia. Berikut beberapa tanda-tanda syirik yang sering tidak disadari. 1. Percaya pada jimat dan azimat. Banyak orang menggantungkan harapan pada benda tertentu seperti gelang, cincin, atau benda bertuah yang diakini bisa mendatangkan keberuntungan atau menolak bala. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Solusinya, jangan bergantung pada jimat. Yakinlah bahwa hanya Allah yang bisa melindungi kita dari segala bahaya. 2. Meminta perlindungan kepada makhluk gaib. Sebagian orang ketika merasa ketakutan, mereka malah meminta perlindungan kepada jin, arwah leluhur, atau penjaga gaib suatu tempat. Ini adalah bentuk syirik yang nyata. Allah berfirman, "Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan." Quran Surat Al-Jin. Solusinya, jika merasa takut, bacalah doa perlindungan seperti ayat kursi, Al-Falah, dan An-Nas. Jangan meminta bantuan kepada selain Allah. 3. Datang ke dukun atau paranormal. Banyak orang yang pergi ke dukun atau paranormal untuk meramal masa depan, mencari jodoh, atau mengusir santet. Padahal, ini adalah dosa besar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai ucapannya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari." Hadis riwayat Muslim. Solusinya, jangan percaya kepada dukun atau ramalan. Jika memiliki masalah, berdoalah hanya kepada Allah. 4. Menganggap ada yang bisa menentukan takdir selain Allah. Sebagian orang percaya bahwa nasib mereka ditentukan oleh zodiak, sio, atau weton. Ada juga yang takut pada angka sial atau hari tertentu. Ini adalah bentuk keyakinan yang menyimpang. Allah berfirman, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami." Quran Surat At-Taubah 51. Solusinya, yakinlah bahwa hanya Allah yang menentukan takdir kita. Jangan terpengaruh dengan ramalan atau kepercayaan yang tidak berdasar. Sahabat Muslim, jika seseorang pernah terjerumus ke dalam syirik, apakah masih ada harapan untuknya? Jawabannya, ya. Asalkan ia segera bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum ajal menjemput. Berikut langkah-langkah bertobat dari syirik. 1. Menyesali dengan sungguh-sungguh. Tobat yang diterima oleh Allah adalah yang disertai dengan penyesalan yang mendalam. Seseorang harus sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Berhenti dan meninggalkan perbuatan syirik. Jika seseorang masih memiliki jimat, masih mendatangi dukun, atau masih mempercayai ramalan, maka ia harus segera meninggalkannya. Semua benda yang mengandung unsur syirik harus dihancurkan dan dibuang. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memiliki jimat, maka ia harus melepaskannya, karena itu termasuk syirik." Hadis riwayat Ahmad. 3. Memperbanyak istighfar dan amal salih. Allah Maha Pengampun. Jika seseorang ingin taubatnya diterima, maka ia harus memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, sedekah, dan amal kebaikan lainnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertobat, beriman, dan beramal syalih, kemudian tetap dalam petunjuk yang benar." Quran Surat Taha 82. 4. Memperdalam ilmu tauhid.
Agar tidak kembali terjerumus dalam syirik, seseorang harus terus belajar tentang tauhid dan mengenal hakikat keesaan Allah. Kesimpulan, dosa syirik adalah dosa terbesar yang bisa menghapus semua amal kebaikan seseorang. Namun, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat selama seseorang masih hidup. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita masih memiliki keyakinan atau kebiasaan yang mengarah ke syirik? Jika iya, saatnya kita tinggalkan sebelum terlambat. Sahabat Muslim, ilmu yang kita pelajari hari ini sangatlah penting. Bisa jadi, ini adalah ilmu yang akan menyelamatkan kita dari kehancuran di dunia dan akhirat. Kita telah membahas dosa yang bisa menghapus semua amal, yaitu syirik. Tanda-tanda syirik yang sering tidak disadari. Cara bertaubat dari syirik sebelum terlambat. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan tetap hidup dalam kebiasaan yang mengarah ke syirik? Atau kita mulai memperbaiki diri dan kembali kepada ajaran tauhid yang murni? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah melihat atau mengalami praktik syirik di sekitar kamu? Apa langkah yang akan kamu ambil setelah mengetahui ilmu ini? Jangan lupa like, share agar lebih banyak orang yang tahu tentang bahaya syirik. Subscribe agar tidak ketinggalan konten Islami yang bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga iman kita. Amin.